Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu menyapa kami, memberikan kami kemampuan untuk melihat dengan jernih apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kiranya Engkau mampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini adalah menemukan kehendak Tuhan dalam keheningan. Bicara soal keheningan, terus terang manusia modern, apalagi yang hidup di kota besar dengan konektivitas yang tinggi, sulit untuk menghidupi keheningan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena kita selalu saja walaupun tidak bicara atau mendengar suara orang, tetapi kita selalu berkomunikasi. Kita menerima informasi. Sulit sekali untuk menjadi hening. Akibatnya juga kita mudah sekali menjadi reaktif. Alih-alih memberi respon yang sudah dipikirkan, kita sekedar menanggapi sebagai reaksi. Saudara-saudara, oleh karena itu penulis Kitab Amsal pernah berkata, dalam banyak bicara ada banyak kesalahan. Jadi lebih baik sedikit bicara. Ada juga kutipan yang mengatakan, silence can be misunderstood, but it will never be misquoted. Artinya, kalau kita berdiam diri, orang mungkin bisa salah paham, dipikir kita marah, tersinggung. Tetapi kalau kita diam, tidak bisa dikutip dan salah disampaikan ke orang lain, karena memang tidak ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu
ada yang baik dalam keheningan. Mother Teresa sendiri juga pernah berkata, doa adalah dialog dengan Tuhan, dan dalam dialog itu yang terpenting adalah mendengarkan kehendak Tuhan, bukan menyampaikan keinginan-keinginan kita. Dan bagaimana kehendak Tuhan bisa kita dengar, yaitu dalam keheningan. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita mau belajar untuk menguasai diri, menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Tadi saya katakan sulit ya untuk kita manusia modern berdiam diri, berhening. Tetapi dalam doa pun juga ternyata sulit saudara-saudara untuk kita berdiam diri. Ketika kita tutup mata, melipat tangan, lalu kita mau mengheningkan hati, biasanya ada banyak pikiran kita yang bermunculan. Dan oleh karena itu tidak sedikit orang yang malah takut untuk berdoa dalam keheningan. Kenapa? Karena justru ketika kita tidak menyampaikan perkataan-perkataan yang sudah kita susun, di situ muncul pikiran-pikiran yang seringkali ingin kita hindari. Pikiran-pikiran, ingatan-ingatan yang membuat kita marah, yang membuat hati kita kembali terluka, yang mengingat kembali hal-hal yang mempermalukan kita, mengecewakan kita, membuat kita sedih. Oleh karena itu banyak orang yang tidak mampu atau tidak mau untuk berhening gitu. Dan seringkali saudara-saudara, ketika kita mulai mengingat hal-hal yang buruk, kalau kita terus berdiam dalam keheningan itu, maka selanjutnya kita akan mulai dibukakan akan kesalahan-kesalahan kita. Kalau awalnya mungkin ya, kalau kita berlatih berdiam diri, doa dalam hening, awalnya kita ingat hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita terus di situ, kita akan pelan-pelan melihat faktor-faktor kesalahan kita. Ternyata saya kecewa itu bukan salah orang lain, saya juga yang salah, karena saya punya ekspektasi terlalu tinggi. Ternyata kalau ketika saya menganggap orang lain melukai saya, sebetulnya saya juga salah, karena saya juga yang mulai cari gara-gara. Dan saudara-saudara, orang tidak suka ditunjukkan kesalahannya. Dan kalau kita terus berdiam lagi ya, ketika kita mengingat yang buruk, kita menyadari kesalahan kita, biasanya muncul emosi berikutnya, yaitu penyesalan. Kita sadar dan mulai menyesal. Dan penyesalan itu adalah emosi yang negatif saudara-saudara. Oleh karena itu banyak orang lebih baik tidak mengaku salah, lebih baik bikin cerita bohong untuk membenarkan dirinya daripada mengakui dia salah, karena terlalu berat untuk menyadari kesalahan kita kemudian menyesal. Tetapi saudara-saudara, tanpa penyesalan akan sulit untuk kita bertobat. Dan kalau kita tidak mau bertobat, maka kita tidak akan bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, menguasai diri, menjadi tenang supaya dapat berdoa itu yang dimaksud oleh Petrus di sini bukan supaya kita bisa ingat daftar permintaan yang mau kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi supaya kita dapat berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa menunjukkan segala perkara, membuka segala sesuatu, membuat kita menyadari apa yang salah sehingga kita bisa berbalik. Saudara-saudara, seringkali, bahkan bukan seringkali, di dalam firman Tuhan dikatakan yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya dikatakan Tuhan juga hanya sejauh doa. Di dalam doa diperlukan kita untuk menyadari, menyesali, sehingga kita bisa bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apakah kehendak Tuhan yang terutama? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam kesadaran yang diikuti penyesalan, kadang-kadang tidak banyak yang bisa kita perbuat. Tetapi kalau kita mau belajar melangkah ke depan dengan kasih, terus mengasihi, maka kasih itu bisa menutupi pelanggaran-pelanggaran kita di masa lalu. Kita menjadi manusia baru bukan berarti kita menyangkal bahwa kita pernah salah, tapi kita dibentuk menjadi manusia baru, yaitu manusia yang hidup di dalam kasih dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Saudara-saudara, pada akhirnya pertanyaan yang terpenting yang akan ditanyakan kepada kita adalah, how much have we loved in this life? Berapa banyak kita telah mengasihi dalam hidup? Ini tentu tidak bicara soal kasih romantis, berapa banyak mantan kekasih atau berapa banyak orang yang
punya relasi dengan kita. Tapi berapa banyak kita mampu mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama kita. Biarlah kita memasuki keheningan batin sehingga menjadi jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ambillah hati serta asaku, juga segenap rencanaku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Cinta